Inilah kisah tentang keluarga Pak Tarno, sebuah keluarga miskin yang tinggal di Desa Pringkuku, desa tidak sehat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Suatu hari, seorang anak Pak Tarno meninggal dunia karena sakit diare, disebabkan oleh buruknya sanitasi. Duka kemudian menyelimuti seluruh Desa Pringkuku, karena wabah diare telah mengakibatkan banyak kematian. Keluarga Pak Tarno tidak sendirian. Angka kematian balita di Indonesia yang mencapai 173.000 per tahun, 88% disebabkan oleh kondisi air dan sanitasi yang buruk. Pemerintah sudah berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai upaya konvensional. Mereka memberikan subsidi, berbagai bantuan, serta pembangunan fisik. Namun, program-program tersebut tidaklah berhasil. Kehidupan warga Desa Pringkuku perlahan membaik semenjak 2008, saat pemerintah Kabupaten Pacitan bersama Program Air Bersih dan Sanitasi Bank Dunia atau WSP meluncurkan program sanitasi total dan pemasaran sanitasi, yang kemudian dikenal sebagai sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Pelaksanaan program ini berfokus kepada 3 komponen, yaitu demand, yakni peningkatan kebutuhan sanitasi di masyarakat; supply, yakni pemenuhan kebutuhan akan produk-produk sanitasi yang terjangkau; enabling environment, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kebijakan, anggaran, dan sumber daya serta monitoring dan evaluasi. STBM bertujuan untuk mengubah perilaku dari buang air besar sembarangan menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. Gerakan ini juga bersifat partisipatif, yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai pemimpin. Perubahan perilaku di masyarakat dimulai dengan proses pemicuan oleh para fasilitator STBM. Fasilitator merangkul masyarakat dalam rangka menyadarkan mereka tentang akibat-akibat yang muncul dari buruknya sanitasi. Tidak seperti penyuluhan dan pelatihan pada umumnya, para fasilitator lebih banyak duduk bersama masyarakat dan menyelenggarakan diskusi, serta mengadakan simulasi-simulasi yang menarik tentang perbaikan kualitas sanitasi. Hal tersebut tentu akan menyentuh jiwa dan harga diri masyarakat, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk segera mengubah perilaku. Kemudian akan lahir para natural leader atau champion dari masyarakat setempat yang akan mensosialisasikan program ini kepada komunitas-komunitas lain dan meningkat ke desa-desa lain hingga kecamatan. Program ini cukup berhasil mengubah perilaku masyarakat pedesaan di Pacitan. Hingga tahun 2010, sudah terdapat 3 kecamatan yang berstatus Open Defecation Free atau ODF. Program ini telah mendorong pemerintah untuk lebih peduli terhadap permasalahan sanitasi, hingga akhirnya program ini dilanjutkan secara mandiri oleh pemerintah kabupaten dan STBM secara resmi menjadi program pemerintah daerah yang didukung penuh oleh Bupati. Keberhasilan Pacitan menuju Kabupaten ODF menarik perhatian negara-negara lain untuk mengadakan kunjungan dan studi banding seperti Timur Leste, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Papua Nugini, dan beberapa negara Afrika. Dikembangkan pula sistem monitoring berbasis SMS yang dijalankan oleh sanitarian di puskesmas untuk memantau kemajuan dari setiap desa, kecamatan, hingga kabupaten. Program STBM di Pacitan terus berjalan ke seluruh kabupaten hingga mencapai status ODF pada tahun 2013. Pada tahun 2013, Pacitan mendapatkan penghargaan Autonomy Award dalam kategori sanitasi dari Java Post Institute for Pro-Autonomy atau JPIP di tingkat Provinsi Jawa Timur. Setelah mencapai status ODF, Pak Tarno serta keluarga-keluarga lainnya di Pacitan segera merasakan manfaat dari program STBM. Kesehatan masyarakat meningkat, angka kejadian diare menurun, diiringi juga dengan investasi yang menguntungkan. Namun, Pacitan tidak akan berhenti untuk bergerak maju. Masih ada peluang-peluang lain yang akan dicapai. Permintaan sanitasi di Pacitan meningkat sangat pesat. Banyak orang yang ingin meningkatkan kualitas sanitasi dan memiliki jamban permanen yang lebih baik. Ini merupakan potensi pasar yang besar bagi wirausaha sanitasi. Bahkan beberapa bank telah menyatakan minat untuk memberikan kredit mikro. Hal ini telah mendorong pengembangan ekonomi lokal di Pacitan. Kabupaten Pacitan telah menuai hasil kerja keras dan komitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya melalui sanitasi yang layak. Kabupaten ini berhasil menjadi kabupaten pertama yang mencapai status ODF di Indonesia. Kapan kabupaten lain menyusul sehingga dapat menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi ODF, dan kemudian mewujudkan masyarakat ODF di seluruh Indonesia.